Halo pendengar setia, kembali lagi di podcast teknologi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu bagaimana sistem pendukung keputusan atau SPK bisa membantu kita dalam memilih laptop yang tepat. Jadi, di sini bersama saya sudah ada 4 narasumber, yaitu Pak Albertus sebagai dosen sistem informasi, Sekel sebagai mahasiswi yang akan meneliti tentang SPK, Brema seorang pengguna laptop aktif, dan juga si Eben sebagai penjual laptop berpengalaman. Jadi teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Oke, kita mulai ya. Jadi Pak Albertus bisa jelaskan dulu apa itu SPK dan apa alasannya mengapa itu begitu penting? Oke, baik. Jadi SPK adalah sistem berbasis komputer yang membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan kriteria tertentu. Jadi SPK tidak menggantikan keputusan manusia, tapi membantu menimbang semua faktor yang relevan. Dalam konteks membeli laptop, SPK bisa membantu kita yang sering bingung karena banyaknya pilihan. Jadi SPK ini semacam asisten pintar gitu ya? Betul, bayangkan Anda bingung antara 3 laptop dengan spesifikasi berbeda. SPK akan menilai semua berdasarkan kriteria seperti harga, prosesor, RAM, dan seterusnya, lalu memberikan rekomendasi yang objektif. Kalau saya pribadi, harga itu nomor 1. Tapi kalau sudah masuk anggaran, RAM dan prosesor yang paling saya lihat. Dari pengalaman saya di toko, kebanyakan pembeli juga begitu. Pertama tanya harga, lalu RAM dan prosesor. Setelah itu mereka mulai mempertimbangkan merek, baterai, dan garansi. Jadi prioritasnya memang beda-beda ya? Tepat sekali. Itulah kenapa SPK berguna. Dengan SPK, kita bisa kasih bobot sesuai kebutuhan tiap orang. Oke, jadi mari kita bahas satu persatu kriterianya. Yaitu pertama tentang harga nih. Gimana menurut kalian? Harga itu krusial. Banyak mahasiswa datang dengan budget di bawah 7 juta juga. Kalau SPK bisa dipakai skala 1 sampai 5. Misalnya di bawah 5 juta nilainya 5, di atas 15 juta nilainya 1. Nah, Betul, tapi jangan cuma murah saja. Laptop murah tapi lemot, malah bikin kerjaan ditunda. Nah itu karena ada kriteria lain, kayak prosesor semakin tinggi kan kelas prosesornya, nilainya makin besar. Core i7 atau Ryzen 7 bisa dapat nilai 5, sedangkan core lama mungkin cuma 1. Lalu RAM. Kalau RAM besar, multitasking lancar 16 GB bisa nilainya 5, sedangkan 4 GB ya nilainya kecil. oke. Jadi kalau soal penyimpanan gimana tuh? Kecepatan penting juga. Sekarang banyak orang cari SSD. Walaupun kapasitasnya lebih kecil, tapi kecepatannya luar biasa. SSD 512 GB bisa nilai 4 sampai 5. HDD 500 GB mungkin cuma 1. Iya, aku ngerasain banget laptop lama pakai HDD. Buka aplikasi bisa ngopi dulu, begitu ganti SSD berasa punya laptop yang baru. Berikutnya baterai, kalau bisa tahan 8 sampai 10 jam, nilainya 5. Kalau laptopnya cuma 2 sampai 3 jam, yang tentu rendah. Jangan lupa dengan berat dan desain. Juga berpengaruh loh. Laptop ringan lebih praktis buat yang mobile. Tapi ada juga yang rela bawa laptop agak berat asal speknya tinggi. Nah, terakhir deh soal merek dan garansi. Bagaimana menurut kalian? Ini sering banyak ditanyain. Merek besar kayak Asus, Lenovo, dan Dell punya reputasi. Garansi juga penting. Laptop dengan garansi resmi 3 tahun pasti menarik. Pasti lebih menarik daripada tanpa garansi. Oke, kalau gitu menurut kalian kriteria apa yang paling penting untuk memilih laptop? Aku pilih RAM, soalnya aku sering buka banyak aplikasi barengan. Aku pilih harga, karena aku cuma spek tinggi, kalau nggak kebeli. Saya lebih pilih prosesor karena itu inti dari performa. Kalau saya justru kombinasi harga RAM dan prosesor tanpa keseimbangan, keputusan itu bisa saja jadi bias. Oke, jadi setiap orang beda-beda ya pandangannya. Nah, disinilah kita bisa tahu SPK itu menyimbangkan semua faktor. Oke, biar lebih jelas kita coba simulasi ya. Misal ada 3 contoh laptop. Laptop A harganya murah, RAM 4 GB, prosesor standar, tapi baterai lumayan. Laptop B harga menengah, RAM 8 GB, prosesor cukup, dan juga baterai yang standar.
Laptop C harga mahal, RAM 16 GB, prosesor kencang, dan baterai tahan lama. Kalau pakai SPK, laptop mana nih yang paling unggul? Aku pilih laptop B, nggak terlalu mahal, cukup buat kebutuhan. Kalau aku pilih laptop A karena realistis sama bagi mahasiswa. Paling banyak orang akhirnya pilih laptop B, soalnya lebih balance. Tapi kalau ada budget lebih, laptop C nggak ada lawannya. Nah, SPK akan kasih ranking kalau bobot harga lebih tinggi. Laptop A bisa unggul kalau performa lebih tinggi. Dan laptop C yang menang, jadi sistem ini fleksibel. Wah, seru banget ya diskusi kita kali hari ini. Jadi jelas, SPK itu bisa bikin kita lebih mudah dalam memilih laptop. Bisa sesuai kebutuhan dan juga prioritas masing-masing. Keputusan tetap di tangan pengguna, tapi SPK memberikan dasar yang lebih kuat. Ini juga bisa jadi peluang riset. Bayangkan kalau ada aplikasi SPK yang praktis dipakai semua orang. Aku pribadi jadi lebih kebayang kalau nanti beli laptop baru, bisa pakai SPK biar nggak salah pilih. Dan buat penjual kayak saya, ini bikin rekomendasi ke pembeli jadi lebih profesional. Oke, terima kasih semuanya para narasumber saya. Semoga para pendengar yang lagi bingung beli laptop dapat pencerahannya. Semoga jumpa di episode selanjutnya. Dah.